Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Faith in Christ atau Iman di dalam Kristus. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat di dalam Tuhan, dan kita akan baca ayat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12 yang bunyinya demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Itulah pembacaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan bagaimana sebagai orang percaya kita harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita baca ayat tadi, kita hidup di dunia ini, kita harus melawan tipu daya iblis, tipu muslihat dari iblis, melawan penguasa-penguasa dunia ini, penguasa-penguasa di udara yang semua itu konotasinya adalah iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan setiap kita, karena kita tahu kalau tanpa firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sebagai manusia, kita tidak mampu, kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada bangunan yang begitu indah, begitu megah, begitu kokoh kelihatannya, ya. Dasar daripada semua bangunan itu adalah fondasinya yang kuat, ya. Kalau kita melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang puluhan bahkan ratusan meter, ya, yang ada di dunia ini, mereka bisa dibangun dengan begitu kokoh kuat, ya. Semua itu karena apa? Karena fondasinya kuat, dasarnya kuat, ya. Oleh karena itu setiap kita orang percaya, dasar iman kita itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak kuat, sama dengan bangunan itu, kalau tidak dibangun di atas fondasi atau dasar yang kuat, ya, maka bangunan itu sewaktu-waktu bisa roboh, ya, karena memang tidak kuat. Tapi kalau dia kuat, fondasinya kokoh, dia akan tetap terus berdiri dengan kokohnya, ya. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan tubuh manusia. Secara manusia, fisik manusia ini kalau tidak kuat, ya, walaupun katakan, ya, wajah dari seseorang, misalnya wanita itu cantik, seorang pria itu tampan, tetapi kalau fisiknya tidak kuat, maka dia tidak akan bisa menikmati hidup ini, ya. Bapak Ibu Saudara, tapi khusus bagi orang percaya, ya, kita berbicara hari ini tentang orang percaya. Nah, yang terutama adalah dasar iman yang kokoh, ya. Iman yang teguh tidak tergoyahkan untuk dapat menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Karena kita baca tadi, kita harus menghadapi begitu banyak, ya, tantangan yang semua berasal daripada si iblis itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 12 tadi sudah jelaskan perjuangan kita itu tadi, ya. Oleh karena itu, mari kita melihat apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Teladan kita hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan di situ, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, kita melihat Tuhan Yesus sendiri, ya, di dalam pertumbuhannya sebagai seorang anak, ya, kemudian dia bertambah besar, bahkan menjadi kuat. Dasarnya kenapa? Karena dia penuh dengan hikmat dan kasih karunia daripada Allah. Nah, kita sadari hal ini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, ya, teladan kita adalah Kristus Yesus. Kita juga harus hidup sebagaimana dia hidup. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus lakukan apa yang juga Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya, yaitu penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama di sini, untuk kita dapat melakukan, ya, kehidupan kita dengan kuat di dalam Tuhan, kita harus yang pertama adalah mampu mengatasi kegagalan kita. Sebagai manusia kita tahu bahwa kita adalah sangat lemah, rentan terhadap segala bentuk kegagalan,
ya. Kalau kita melihat di dalam kita menghadapi hidup ini, apabila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan gagal. Tapi kita harus belajar dari Tuhan kita. Kita minta hikmat daripada Tuhan, ya. Tuhan Yesus sendiri dikatakan penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah. Nah, itulah yang kita harus minta daripada Tuhan. Kita penuh juga dengan hikmat dan kasih karunia Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah dasarnya firman Tuhan, ya. Di dalam ayat 14 dikatakan di sana, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ya. Berarti ini adalah syarat untuk kita mengatasi kegagalan adalah kita berdasarkan firman Tuhan, ya. Kita harus kuat berdasarkan firman Tuhan, ya. Bahkan di ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kita melihat di situ, ya. Selain kita harus hidup di dalam kebenaran di dalam ayat 14 dan di dalam keadilan, ya, mengandalkan semua firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang berupa kebenaran dan keadilan. Bahkan juga di ayat ke-18 dikatakan kita tidak putus-putusnya harus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau toh satu saat di dalam perjalanan hidup kita manusia, kita melihat seberapapun kuatnya orang itu, ya, satu saat Tuhan izinkan orang itu jatuh. Tapi kita bersyukur sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita kekuatan, ya, walaupun kita jatuh tapi tidak tergeletak, ya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 23 dan 24, ya. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang menopangnya. Kita lihat di sini, ada perlindungan daripada Tuhan, ada kasih karunia daripada Tuhan, ya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hikmat kita. Kita harus mempelajari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu mungkin satu saat, ya, kita tersandung, saudara, lalu jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena tadi jaminan daripada firman Tuhan, Tuhan akan menopang setiap orang yang benar hidupnya berkenan bagi Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada banyak tokoh Alkitab yang pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Apa dia itu? Abraham, Musa, Daud, dan juga seorang murid Tuhan Yesus, Petrus, ya. Kita melihat bagaimana Petrus, dia boleh dikatakan sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Bahkan dia begitu gagah berani membela Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di taman Getsemani, ya. Dia membela Tuhan Yesus, memotong telinga daripada orang yang datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat pada waktu Tuhan Yesus sudah ditangkap, kemudian dia mengalami kegagalan di dalam hidupnya, ya Pak. Yaitu dia menyangkali bahwa dia adalah murid Yesus. Dia menyangkali Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali. Nah, ini kita melihat kegagalan sebagai seorang manusia. Begitu dekatnya dia dengan Tuhan Yesus, tapi satu saat dia bisa tersandung, ya. Tapi kita melihat apakah dia terjatuh dan habis begitu saja? Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan ini, kalaupun jatuh tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan yang akan menopang, ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kemudian setelah kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita melihat Tuhan memakai Petrus dengan luar biasa, ya. Kita bisa baca itu, ya, setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 41, bagaimana, ya, Tuhan kemudian, ya, membuat Petrus berubah, ya. Tadinya dia gagal begitu sampai 3 kali menyangkali Tuhan Yesus, tetapi kemudian Petrus dipakai oleh Tuhan, ya. Di dalam Kitab Para Rasul 2 tadi kita akan baca ayatnya, ya, dalam Kisah Para Rasul 2 tadi, bagaimana Tuhan memakai seorang Petrus, ya, yang tadinya bukan apa-apa setelah dia gagal, tetapi Tuhan akhirnya memakai dia dengan luar biasa,
ya. Di dalam ayat yang Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya setelah Petrus dipenuhi dan murid-murid yang lain dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka mulai berani untuk mengabarkan kabar sukacita, yaitu kabar Injil keselamatan, bahwa hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melihat setelah itu dengan gagah berani Petrus berani melangkah untuk mengabarkan Injil itu, ya, dengan suara yang begitu lantang. Dan dia katakan bahwa hanya Yesus adalah satu-satunya keselamatan di dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, karena dia melihat sendiri bagaimana Yesus itu adalah Allah, dia buktikan dirinya bahwa dia mati, kemudian dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Itu adalah bukti yang nyata. Oleh karena itu, Petrus berani bersaksi dengan penuh semangat. Dan kita melihat, tadinya orang yang gagal, kemudian dia dipakai oleh Tuhan. Pada waktu dia berkhotbah, ya, ada 3.000 jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu berarti mereka 3.000 jiwa ini bertobat, saudara. Kita melihat berikutnya, bukan cuma berhenti sampai di situ, ya. Di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 9 kita melihat di situ Petrus melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-6, ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus terhadap seorang yang lumpuh sejak lahirnya di depan pintu bait Allah. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya kegagalan bagi orang yang berhikmat dan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, kita jangan berkecil hati, karena kita tahu, ya, bahwa Petrus bukan saja sekali dia gagal. Pada waktu dia sedang berjalan mengikuti pelayanan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kembali, sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, sebelumnya pada waktu Petrus sedang mengikuti pelayanan daripada Tuhan Yesus, lalu mereka naik perahu, lalu Tuhan Yesus, mereka melihat datang berjalan di atas air, lalu Petrus mulai mencoba untuk berjalan di atas air. Lalu apa yang terjadi? Karena dia bimbang, karena melihat angin yang bertiup, saudara, ya, lalu dia tenggelam. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus menolong dia. Kita melihat bahwa Petrus bukan hanya sekali gagal, pernah gagal beberapa kali. Tetapi oleh karena dia mengandalkan Tuhan, ya, ada hikmat daripada Tuhan dalam kehidupannya, ada kasih karunia daripada Tuhan di dalam kehidupannya, kemudian Petrus bangkit menjadi seorang murid yang sangat luar biasa. Dan kita melihat bagaimana perjuangannya dia untuk mengabarkan Injil dengan luar biasa. Ada banyak kesembuhan ilahi yang terjadi di dalam pelayanan Petrus demi nama Tuhan Yesus. Bahkan pada akhir hayatnya, ya, dia berkorban untuk Tuhan, disalib, terbalik, saudara, di Roma. Dan kita melihat itu semua karena Petrus tidak mau tenggelam di dalam kegagalan. Dia mau bangkit. Dan Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau punya satu contoh dari seorang Petrus, bagaimana dia menghadapi kegagalan ini, tetapi dia tidak mau menyerah, ya. Kegagalan kita harus kita atasi, ya, karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara, ya, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, renungan pada pagi hari ini saya akan akhiri di sini dulu, dan kita akan sambung berikutnya pada minggu yang akan datang di dalam program Faith in Christ yang berikutnya. Kita akan berbicara kembali untuk ada langkah berikutnya, ya, sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan, ya. Apa saja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan Yesus.
Tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Amin.